Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis Salad Squid dengan anggota saya sendiri, Sinzal Gafiki, kemudian Friska, Adela, Rifka, dan juga Fauza. Oke, pertama-tama saya akan membahas mengenai pendahuluan atau latar belakangnya terlebih dahulu. Makanan sehat saat ini mulai digandrungi kembali dengan alasan untuk menunjang gaya hidup sehat. Salah satu makanan sehat yang saat ini disukai berbagai kalangan mulai orang tua sampai anak-anak yaitu salad buah. Kepopuleran dari salad buah membuat kompetitor dari usaha ini semakin banyak. Oleh karena itu, kami selaku pemilik usaha Salad Squid berusaha untuk terus berinovasi dengan membuat salad buah premium dengan menggunakan bahan-bahan yang segar dan yang terbaik. Peluang dari usaha salad buah sendiri sangat besar, mengingat masyarakat yang semakin sadar akan pola hidup sehat. Salah satunya dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Salad buah juga merupakan salah satu makanan cepat saji yang sehat dan dapat dikonsumsi dengan mudah, yang memiliki kemungkinan untuk menjangkau konsumen melalui platform online maupun offline. Kemudian untuk organisasi perusahaannya, nama perusahaan ini tuh Salad Squid. Terus visi dan misinya, yang pertama visi menjadi penyedia utama pilihan salad buah berkualitas tinggi yang menginspirasi gaya hidup sehat dan aktif di seluruh dunia. Kemudian untuk misinya menyajikan salad buah terbaik dengan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi untuk memastikan kepuasan pelanggan. Yang kedua, terus mengembangkan resep salad buah inovatif yang kaya nutrisi untuk mendukung gaya hidup sehat. Yang ketiga, bermitra dengan petani lokal dan produsen buah untuk mendukung ekonomi lokal dan memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku. Yang keempat, memberikan informasi dan edukasi kepada pelanggan tentang manfaat gaya hidup sehat melalui konsumsi salad buah secara teratur. Yang kelima, melibatkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, mulai dari pengemasan ramah lingkungan hingga pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Kemudian bentuk perusahaannya itu patungan atau firma atau bisa disebut partnership. Kemudian pembagian pengerjaan dalam perusahaan atau departemen struktur organisasi dan pembagian tugas antara jabatan masing-masing anggota kelompok. Yang pertama, Fauza Radiardani itu manajemen produksi, bertugas untuk pengelola proses produksi, persediaan bahan baku, dan distribusi produk. Kemudian Sinzal Gafiki dan Friska Tiandrini itu manajemen pemasaran, bertugas untuk memahami strategi pasar, mempromosikan produk, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Kemudian Rifka Armajati itu manajemen sumber daya manusia, manajemen SDM. Kemudian Adela Deviani itu manajemen keuangan. Selanjutnya bab 3 adalah aspek produksi. Yang pertama ada gambaran produk. Gambaran produk ada yang pertama adalah deskripsi umum. Salad buah yang kami tawarkan adalah kombinasi dari makanan yang lezat tetapi juga sehat. Kami menjual salad buah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap makanan yang sehat, enak, dan juga dapat disajikan dengan mudah. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat salad buah merupakan bahan-bahan yang terbaik dan berkualitas tinggi. Kemudian ada komposisi produk. Yang pertama, menggunakan buah-buahan yang segar dan juga berkualitas tinggi untuk memastikan rasa, tekstur yang optimal, dan nutrisi yang seimbang. Kemudian komponen pada saus salad yang kami gunakan juga sangat variatif dan terbaik. Kemudian topping yang kami gunakan juga sangat variatif, diantaranya seperti keju, kiwi, dan stroberi yang sudah dipastikan segar dan memiliki kualitas yang sangat baik. Kemudian B ada proses produksi. Yang pertama, proses 1 membuat atau meracik saus salad. Proses kedua menyiapkan buah-buahan. Kemudian proses ketiga menyajikan salad buah. Kemudian C adalah suplai bahan. Pertama, bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi setiap bulan dan identifikasi standar kualitas yang diharapkan. Terdapat bahan langsung dan bahan tak langsung. Kemudian jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam setiap bulan produksi serta identifikasi harga, satuan, jumlah biaya, dan sumber pasokan. Dengan total biaya pengadaan bahan yaitu 325.000 per hari. Selanjutnya ada perkiraan nilai sewa serta nilai penyusutan bangunan atau ruangan yang dipilih sebagai tempat usaha, yaitu menggunakan jenis bangunan ruko yang berstatus sewa dengan nilai 5 juta per tahun. Selanjutnya ada luas ruangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas masing-masing tahapan produksi. Yang pertama, membuat saus salad buah dengan luas kebutuhan 1,5 meter persegi, kemudian mengupas atau memotong buah dengan kebutuhan 2 meter persegi, kemudian menyajikan salad buah dengan kebutuhan 1,5 meter persegi dan total kebutuhan ruangan adalah 5 meter persegi. Kemudian adalah jenis mesin atau peralatan yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses modul pembelajaran serta beberapa unit dan nilainya masing-masing. Ada mangkuk, telenan, pisau, gelas ukur, parutan, pengupas buah, sendok pengaduk, wadah kemasan, sendok kecil, toples dengan total
yaitu nilainya 9.031.000. Selanjutnya ada fungsi atau tujuan dari setiap mesin itu. Ada mangkuk, telanan, pisau, gelas ukur, parutan, dan pengepas buah. Dan sumber pasokannya itu online shop. Juga ada sendok pengaduk, wadah kemasan, canduk kecil, dan toples. Untuk kebutuhan tenaga kerjanya itu yang langsung dan tak langsung itu untuk yang membeli bahan saus salad itu ada 2 orang, yang meracik saus 1 orang, yang menyiapkan buah-buahan 2 orang, yang menyajikan salad buah itu ada 2 orang. Lalu untuk perkiraan biaya tenaga kerja produksi yang dibutuhkan, kalau yang tenaga kerja langsung itu 2 orang, berjumlahnya 2 orang, dengan gaji 1 juta, dan total gajinya itu 2 juta. Dan jumlah biaya per bulannya juga 2 juta. Untuk biaya produksi, yang biaya utama produk itu ada pengadaan bahan langsung dan tenaga kerja langsung berjumlah 9.500.000. Lalu ada biaya overhead pabrik yang berisi bahan tak langsung, biaya sewa, es batu, listrik, dan peralatan dengan jumlah 3.748.000. Kemudian total biaya produksinya semua yaitu 13.248.583. Selanjutnya ada aspek pemasaran, yang dimana yang pertama itu ada segmentasi pasar yang terdiri dari segmen demografi, geografis, dan psikografis. Lalu yang kedua target pasar itu berusia 17 sampai 40. Lalu yang ketiga ada diferensiasi itu berisi fokus dari kualitas bahan-bahannya, kebersihan, dan penyajian yang kreatif. Terus yang keempat ada yang positioning, itu memposisikan usaha salad buah sebagai destinasi makanan, melakukan pesan pemasaran, dan yang ketiga menekankan kenyamanan dan pilihan makanan yang cocok sesuai dengan pelanggan. Untuk aspek keuangannya, modal awal yang dikeluarkan untuk sebulan pertama yaitu 13.500.000 jika salad dijual dengan harga Rp28.000 dan terjual 20k per hari, maka penghasilan sebulan yaitu Rp16.800.000. Pada rencana dana jangka pendek, dana digunakan untuk kas, persediaan, dan pinjaman usaha. Lalu untuk rencana dana jangka panjang, dana digunakan untuk sewa toko dan peralatan. Kalau untuk rencana dana jangka pendek, itu untuk pengguna dana, untuk persediaan, itu item pengeluarannya yaitu bahan seharga Rp9.750.000. Untuk penggunaan dana pinjaman usaha, item pengeluarannya yaitu gaji karyawan yaitu sebesar Rp2 juta. Selanjutnya untuk rencana dana jangka panjang, untuk penggunaan dananya yaitu untuk ruko, item pengeluarannya yaitu sebagai sewa ya, itu harganya itu Rp416.000. Untuk penggunaan dana peralatan, item pengeluaran alat yaitu sebesar Rp1.077.583.000. Maka keuntungannya yaitu Rp3.551.000. Baik, untuk penutup yaitu kesimpulan. Perusahaan Salad Skuy adalah penyedia salad buah yang berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dan mendukung pola hidup sehat. Struktur organisasi dan fungsi manajemen perusahaan secara tegas mendukung pencapaian tujuan dan strategi bisnis yang telah ditetapkan dengan fokus yang kuat pada kualitas dan pelayanan pelanggan. Perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan yang signifikan di dalam industri salad yang penuh persaingan. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kita. Saya mewakili kelompok Pentagon. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam melakukan presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.